Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Denny Firmansyah dari SMK Pasuruan Malangbong, di mana saya adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Garut, di mana di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman dalam bentuk aksi nyata budaya positif modul 1.4, di mana menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman kepada rekan guru di SMK Pasundan Malangbong. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sebelumnya saya ucapkan kepada dewan-dewan guru atau rekan-rekan kerja saya yang saya hormati, terima kasih sudah dapat hadir dalam diseminasi atau menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif di sekolah, di mana yang akan kita pelajari atau yang akan kita bagikan dan akan saya bagikan adalah tentang 8 hal, yakni yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, terus yang keempat kebutuhan dasar manusia, terus motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pembelajaran paradigma baru. Nah, di sini dalam pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang sudah tahu nggak profil belajar Pancasila? Sudah pernah belum? Sudah ya? Kita belum paham. Ada yang ada di PMM, ya. Ada di aplikasi PMM, di mana profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, terus kreatif, dan terakhir adalah gotong royong. Nah, untuk menciptakan profil pelajar Pancasila, tentu kita sebagai guru harus mengenal tentang kontrol. Bagaimana cara mengontrol perilaku murid supaya sesuai dengan visi misi sekolah SMK Pasundan Malangbong. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa itu? Jadi salah persepsi tentang teori kontrol. Oke, kita akan belajar tentang miskonsepsi teori kontrol, ya. Yang pertama, jadi yang miskonsepsi itu adalah kesalahan pemikiran seorang guru. Ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini dalam paradigma belajar berdiferensiasi, kita harus menghilangkan paradigma bahwa guru itu mengontrol murid. Itu adalah pemikiran yang kurang tepat, tidak tepat. Yang kedua adalah ilusi bahwa mengkritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya, membuat murid dalam merasa bersalah. Itu pun bukan menguatkan karakter murid, tetapi juga itu tidak akan penumbuh kembang murid itu tidak akan maksimal apabila kita selalu menambahkan rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, itu artinya memang hal-hal yang baik itu positif bagi pengembangan siswa. Akan tetapi kita juga harus melihat akan kesadaran siswa ataupun keadaan siswa secara utuh. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah, seperti kata-kata misalkan yang telat ke sekolah, telat upacara harus lari keliling 10. Nah, itu tidak boleh dipaksa, tetapi harus melalui kesadaran. Kemudian, nah ini merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Saya akan menjelaskan 2 saja. Yang pertama, dalam stimulus respon itu ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kita sudah membujuk, ayolah kamu sekolah, misalkan anak-anak, misalkan Seni, ayo kamu sekolah.
nanti kalau kamu sekolah bapak akan bla bla bla. Misalkan esok harinya saya ini tetap tidak sekolah, maka kita akan melakukan pemaksaan. Saya ini pokoknya kalau kamu tidak sekolah, kamu tidak akan bapak ikut sertakan dalam kegiatan anu-anu. Nah itu pemaksaan, itu adalah sesuatu yang salah. Yang benar itu apa? Yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dengan cara kita menciptakan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Kemudian, nah, disiplin positif. Disiplin positif itu atau indisiplina berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, sebagai tujuan pendidikan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini tuh intinya disiplin positif itu tidak memaksa, tidak memberikan imbalan, tidak memberikan ancaman atau hukuman, tetapi sekali lagi dari kesadaran peserta didik. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ada profil pelajar Pancasila, ada Ibo Primarius, ada keterampilan hidup atau life skill. Nah, ini harus disepakati oleh bersama, baik itu antara guru dan murid ataupun murid beserta guru, supaya kita dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan yang sama-sama disepakati. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nih, biasanya nih di guru IPA nih. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Ada sandang, ada pangan, ada papan. Biasanya kan itu kan kebutuhan dasar manusia yang kita ya kan, ada sandang, pakaian, ada pangan atau makanan, ada papan atau tempat tinggal. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka itu disebut kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Yang pertama ada bertahan hidup atau bahasa Inggrisnya survival, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ternyata ini hanya bertahan hidup saja. Yang tadi sandang, pangan, papan itu hanya kebutuhan hidup, bertahan hidup. Tetapi 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita ketahui ada 5. Ada bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa terima, ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Nah, kita harus menciptakan sekolah yang dapat memberikan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini bisa dipelajari ya. Nah, yang tadi 5 kebutuhan. Kenapa 5 kebutuhan dasar manusia diperlukan? Karena ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsik itu adalah motivasi yang datangnya dari luar ke dalam. Kalau intrinsik itu dari dalam ke luar. Contoh, dari orang lain ke kita. Dari luar ke dalam, berarti dari orang lain ke kita, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan hal-hal yang baik, kita memberi orang lain itu kebaikan, atau kita melayani orang lain itu, ternyata itu adalah untuk memenuhi kebutuhan ekstrinsik kita, supaya kita dapat dihargai oleh orang lain, terus kita terhindar dari hukuman atau ketidaknyamanan. Contohnya, kalau kita berbuat jahat, maka kita akan diberikan hukuman oleh orang lain ataupun oleh hukum itu sendiri. Terus untuk motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Contoh, yang mereka percayai seperti saya memiliki kepercayaan bahwa siapapun dalam kegiatan apapun, selama itu dapat meningkatkan kualitas atau mensukseskan kegiatan SMK Pasundan, maka saya akan dukung tanpa melihat pendapat yang dia utarakan tentang kegiatan itu sama tidak dengan kita. Tetapi kita harus memiliki tujuan yang sama, baru pendapat kita masing-masing. Kemudian di sini
Di sini ada yang namanya hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Nah, terkadang dalam mengontrol siswa itu di sekolah itu kita harus bisa membedakan nih mana kita itu memberi hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Nah, hukuman itu tidak terencana, secara tiba-tiba murid tidak tahu yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah, artinya dari guru. Contohnya berupa hukuman fisik atau psikis. Contoh, murid yang datang terlambat ke sekolah selama 1 jam, misalkan disuruh untuk lari 10 keliling lapangan sekolah, terus disuruh push up atau jongkok. Kira-kira itu sudah disepakati bersama atau hanya guru saja? Guru saja, berarti itu bentuknya hukuman. Terus konsekuensi, terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, di sini itu kalau konsekuensi itu seperti contoh misalkan yang tidak mengerjakan PR maka akan mendapatkan nilai yang lebih kecil daripada orang yang mengerjakan PR atau mengerjakan tugas. Itu namanya konsekuensi. Terus yang ketiga, restitusi. Nah, kalau restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan kolaboratif yang mengajarkan murid dan sendiri. Nah, di sini restitusi, jika murid melakukan kesalahan, dia akan melakukan bersangkutan itu guru pelajaran atau untuk menemukan solusi dari masalah yang timbul. Baik, di sini ada contoh 5 posisi kontrol guru, di mana yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, kita harus mengenal 5 posisi kontrol guru dengan kita akan menyaksikan video 5 posisi kontrol guru. Selamat menyaksikan. Baik. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu.
Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, posisi kontrol guru yang pertama adalah penghukum. Contohnya, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Ada pernyataan guru seperti ini. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Yaitu contoh pernyataan 5 posisi kontrol guru nomor 1 dan nomor 2. Kontrol guru yang pertama adalah penghukum.
Lalu posisi kontrol guru yang ketiga adalah sebagai teman, di mana ada pernyataan seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu dan bapak ya, sekali ini saja. Ya udah, gak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pemantau. Contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu harus tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi ya, dan jangan diulangi lagi perbuatan seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari 5 penerapan posisi kontrol guru untuk poin nomor 3 tentang teman dan keempat pemantau. Lalu Ini yang adalah sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi guru adalah sebagai manajer. Nah, ini yang paling tepat. Seperti kita akan bertanya, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, ini sebagai manajer. Nah, seperti ini, pertanyaan seperti ini. Ya. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Nah, tadi saya sudah menjelaskan apa ya yang membentuk profil pelajar Pancasila. Pertama kita harus melakukan kesepakatan berupa keyakinan kelas. Kenapa? pembentukan keyakinan kelas ini yang pertama bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi sekolah, diterapkan semua warga sekolah dilibatkan agar membuat keyakinan. Nah, itulah contoh dari keyakinan kelas. Mari kita saksikan contoh keyakinan kelas dari kelas 10 TKJ SMK Pasundan Malangbong. Selamat menyaksikan. Mari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersemu lagi dengan saya Denny Firmansyah dari CGP Angkatan 10 dari SMK Pasundan Malangbong, Kabupaten Garut. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang aksi nyata disiplin positif tentang keyakinan kelas. Nah, kita masih berkutat di modul 1.4. Nah, di mana keyakinan kelas ini sangat penting dan dilakukan biasanya di awal tahun pembelajaran supaya terjadi kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas ini bukan hanya dalam satu pihak guru saja yang memberikan keyakinan, tetapi tim guru memfasilitasi murid untuk mengekspresikan apa yang dia yakini untuk menjadi suasana kelas yang harmonis, yang baik, serta untuk kebaikan dirinya. Maka langsung saja, apa yang melatar belakangi saya dalam membentuk video ini tentang keyakinan kelas. Oke, latar belakangnya itu yang pertama, mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid dalam belajar, sehingga materi yang diajarkan lebih dimengerti dan dipahami oleh murid. Nah, tentunya dalam mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid dalam belajar itu merupakan impian bagi setiap guru dan murid, karena dengan kelas aman dan nyaman, murid dapat lebih konsentrasi dalam melakukan suatu pembelajaran di kelas, sehingga dia lebih fokus dalam memahami apa yang sedang diajarkan, sehingga mudah dimengerti dan dipahami oleh murid tersebut. Maka diperlukanlah keyakinan kelas. Lalu yang kedua ada tujuan. Nah, di sini tujuannya adalah mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga murid dapat belajar dengan bahagia dengan penerapan budaya positif di dalamnya. Nah, ternyata selain nyaman dan aman juga, ternyata di sini murid juga harus dapat bahagia. Karena aman dan nyaman tidak membentuk murid belajar, atmosfer kelas itu bahagia. Nah, maka diperlukannya penerapan budaya positif disebut dengan keyakinan kelas yang di dalamnya disepakati dan diprakarsai oleh murid itu sendiri, dan guru memfasilitasi supaya nantinya mereka punya pegangan
dalam melaksanakan suatu etika pembelajaran di sekolah. Kemudian, nah di sini tolak ukur. Tolak ukur yang ingin dicapai adalah suasana kelas yang kondusif untuk pembelajaran yang menyenangkan dan berbudaya positif sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Tentunya sesudah kondusif, aman dan nyaman suatu kelas dan ditambah dibentuk atau menciptakan ruang yang berbahagia dan berbudaya positif sehingga murid dapat belajar secara menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, di sini keyakinan kelas dibuat oleh guru dan murid didampingi guru untuk menciptakan budaya positif di kelas. Jadi ini adalah proses-proses kesepakatan. Nah, di sini ada contoh-contoh dari proses pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, untuk keyakinan kelas nanti akan disertakan videonya. Tetapi di sini pertama itu guru menjelaskan apa fungsi dan tujuan sebelum di awal waktu, apa fungsi dan tujuan melaksanakan keyakinan kelas bagi murid. Nah, ini adalah proses penempelan hasil dari pemikiran anak tentang keyakinan kelas seperti apa yang ingin mereka inginkan. Kemudian di sini juga ada yang namanya umpan balik siswa. Nah, di sini umpan balik siswa itu adalah sampel, ada 4 yang saya tampilkan. Ya, di sini anak-anak itu apakah mereka seperti MOU atau pertanyaan pada mereka seperti apakah guru menjelaskan maksud dan tujuan keyakinan kelas, apakah mereka dilibatkan, apakah keyakinan kelas yang sudah tercantum tadi di bagan itu disepakati oleh semua pihak, bukan hanya oleh guru tetapi oleh siswa. Nah, di sini ada pernyataan akhirnya berupa umpan balik siswa. Nah, berikut video proses pembuatan kesepakatan dan keyakinan kelas di kelas 7. Di kelas 10 TKJ SMK Pasundan Malangbong. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, di dalam sekolah kita harus ada yang mengatur tentang perilaku seorang siswa, bagaimana norma seorang siswa dalam berperilaku di dalam sekolah. Nah, pada awal tahun ini Bapak akan mengajak kalian untuk membentuk keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Pak, kalau keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu seperti misalkan jujur. Saya akan menjadi kelas 10 akan menjadi orang sukses apabila jujur. Maka nanti kalian tulis di sini kata jujur. Kelas 10 akan menjadi orang hebat, kelas 10 TKJ akan menjadi orang sukses apabila jujur. Maka tulis di sini jujur. Lalu kita tempelkan di dalam kotak ini. Satu orang satu dan nanti akan menjadi keyakinan kelas. Paham tidak? Paham. Yo. Oke, sekarang yang kedua ada kesepakatan kelas. Iya, Mak. Kesepakatan kelas contohnya. Kesepakatan kelasnya ada 5. Contoh pertama, misalkan. Tepat waktu datang ke sekolah jam 7:20. Nah, itu kesepakatan kelas. Kemudian melakukan piket kebersihan sesuai jadwal. Itu adalah kesepakatan kelas. Ya. Pak, gimana Pak kalau ada orang yang melanggar tentang keyakinan dan kesepakatan kelas? Nah, nanti kalau misalkan ada yang bolos, maka kita akan tanyakan kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Kalau ada yang melanggar keyakinan kelas,
maka Bapak akan tanyakan nanti keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar, sehingga keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu menjadi pedoman kita dalam berperilaku di dalam interaksi sekolah. Oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dengan keyakinan kelas, semoga kita tetap menjadi guru penggerak, menggerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir ada tahap segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, di mana ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, yang terakhir ada tahap segitiga restitusi, di mana baik selanjutnya marilah kita saksikan implementasi penerapan segitiga restitusi, di mana video ini direkam dan sudah di-share melalui YouTube saya tentang 2 kasus, yaitu kasus pertama tentang mencontek dan yang kedua anak yang sedang berkelahi dan bolos sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Denny Firmansyah. Dalam penyampaian kali ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi, di mana saya berkutat dalam modul 1.4 budaya positif. Saya berasal dari SMK Pasuruan Malangbong, Kabupaten Garut, di mana saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 tahun 2024. Oke, di materi ini sangat menarik karena dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sebagai guru selalu menemui suatu kendala dalam permasalahan penyelesaian masalah peserta didik, baik itu masalah diri pribadinya atau dengan teman sejawatnya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara memecahkan masalah tersebut dengan sekaligus melakukan suatu pembelajaran yang dapat bermanfaat bagi mereka, yaitu salah satunya adalah opsinya dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Oke, di sini segitiga restitusi itu apa? Nah, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini bisa ditangkap bahwa segitiga restitusi ini adalah suatu dialog yang dijalankan guru atau orang tua dengan seorang siswa atau murid. Akan tetapi dialog tersebut itu hasil akhirnya adalah membangun
murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Tentunya ketika mereka melakukan kesalahan atau melakukan suatu tindakan, maka mereka dapat berpikir secara mandiri dan bertanggung jawab apakah tindakan tersebut sesuai dengan hal-hal yang sudah diyakini bersama dalam materi keyakinan kelas ya. Akan tetapi di sini kita akan memfokuskan dulu dengan segitiga restitusi sebelum kita ke materi keyakinan kelas. Baik, di sini ada 3 tahap ya segitiga restitusi itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dengan pernyataannya setiap orang pasti pernah salah, lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya anak itu diberikan keleluasaan untuk berpikir bahwa gak apa-apa gitu salah. Akan tetapi kesalahan itu tolonglah dijadikan suatu pembelajaran, sehingga pertama untuk menstabilkan identitas itu tahap pertama adalah anak itu dapat menyadari apa yang dia lakukan, lalu apa yang dia yakini, supaya pertama kita membentuk dulu karakter anak untuk stabil dan dapat berpikir jernih sebelum adanya penyelesaian masalah yang akan dia lakukan. Yaitu yang kedua adalah tahap validasi kebutuhan. Nah, di sini kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, di sini pernyataannya, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia kan berbeda-beda ya. Ada 5 kebutuhan dasar yang nanti saya juga akan jelaskan. Cuman di sini guru menekankan kepada siswa supaya dia pertama paham dulu apa kebutuhan dasar yang ingin dia miliki, karena pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah hak setiap orang. Lalu setiap siswa juga, akan tetapi guru ini mengarahkan kepada anak untuk cara memenuhi kebutuhannya itu dengan cara-cara yang etis atau cara-cara yang baik, sehingga tidak ada satupun individu yang dirugikan, baik itu dirinya sendiri maupun teman sekelasnya. Lalu ada tahap ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Setelah melakukan langkah 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Yaitu pernyataannya, keyakinan kelas apa yang telah kita yakini, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, setelah menstabilkan identitas, anak menyadari kesalahannya, terus anak menyadari apa kebutuhan sebenarnya, apa menjadi pokok masalahnya, maka kita tinggal menanyakan keyakinan. Ya. Keyakinan kelas apa yang telah kamu yakini bersama Bapak dengan guru. Lalu kamu itu ingin jadi orang seperti apa? Nah, di sini karena dari awal itu anak itu sebenarnya diperbolehkan untuk melakukan kesalahan, akan tetapi supaya kesalahan yang sama tidak terulang, maka di menanyakan keyakinan ini anak menjadi berpikiran maju atau dapat move on dari masalah yang dia hadapi saat itu dengan menanyakan keyakinan. Untuk lebih lengkapnya kita akan pelajari satu persatu tentang tahap-tahap yang barusan dibahas. Oke, yang satu itu adalah menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Bagian dari dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses.
Nah, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut ini. Nah, seperti siswa di sekolah, kan dalam proses pertumbuhan bukan hanya pikirannya, keilmuannya juga dengan emosi yang dia miliki. Karena setiap siswa itu kecenderungan ingin mencoba hal yang baru sehingga dia dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti siswa ingin diakui, terus siswa ingin tampil dan diapresiasi oleh teman-teman sejawatnya. Akan tetapi terkadang beberapa siswa itu salah dalam menafsirkan bagaimana dia dapat mendapatkan kebutuhan dasar tersebut. Nah, sehingga tapi guru di sini tidak bisa langsung menyalahkan dalam hal mengkritik seperti posisi guru penghukum. Ya, karena ketika kita sudah selesai mengkritik dan menghukum, dia tidak akan kembali menjadi baik setelah keluar dari dialog yang kita lakukan bersama murid. Malahan dia itu menjadi lebih menunjukkan emosi yang kurang tepat dan sebagainya, sehingga di sini diperlukan menstabilkan identitas dengan beberapa pertanyaan seperti ini, seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, gak apa-apa buat salah itu. Terus tidak ada manusia yang sempurna, memang tidak ada manusia yang sempurna, sehingga kan di sekolah itu adalah miniatur kehidupannya, sehingga gak apa-apa gitu. Karena memang gak ada sempurna, toh guru pun tidak sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, di sini menyamakan persepsi antara anak dan guru. Guru juga pernah melakukan hal yang sama mungkin dengan anak ataupun belum. Akan tetapi di sini guru itu mensejajarkan bahwa gak apa-apa, Bapak juga pernah melakukan hal seperti itu. Terus kita bisa menyelesaikan ini. Oke, tenang, kita bisa menyelesaikan ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, anak itu sensitif sekali ketika dia itu dalam posisi salah, dan sebenarnya dia itu bukan ingin disalahkan atau dikritik, tapi kita sebagai guru sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu harus menuntun dia ke arah yang lebih baik bagaikan seorang petani. Terus pernyataan selanjutnya adalah kamu berhak merasa begitu. Memang berhak untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhannya, namun di sini kita tinggal meluruskan kembali identitas seperti apa yang sesuai untuk menjadi seorang siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, di sini kan emosi itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Orang lain hanya memberikan stimulus, akan tetapi emosi itu harus dikontrol oleh dirinya sendiri, sehingga siswa harus menstabilkan pikiran, pemahaman, juga emosi yang dia miliki. Apakah sudah tepat dengan emosi yang dia luapkan saat itu? Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya validasi tindakan. Nah, di sini validasi tindakan yang salah. Validate the misbehavior. Nah, artinya menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruknya pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, seorang guru dalam memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus, respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru,
Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, di sini divalidasi. Nah, kita tinggal menebalkan apa kebutuhan mereka. Karena memang anak itu sekali lagi mereka masih belajar dalam tahap pembelajaran mengendalikan emosi, sehingga yang dibutuhkan anak sebagian besar adalah perhatian. Nah, kita itu sebagai seorang guru harus memberikan perhatian dengan cara yang tepat, yaitu dengan memvalidasi apa tindakan yang salah. Ya kalau benar mah tidak perlu divalidasi, tinggal didorong untuk secara kontinu anak tersebut bisa terus melakukan tindakan yang benar. Tapi kalau tindakannya salah, tadi jangan dikritik, kita harus menuntun. Nah, di sini kita hanya memvalidasi, menegaskan tindakan apa yang salah. Maka di sini ada 4 pernyataan yang timbul. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Nah, ketika terjadi luapan emosi, tindakan yang salah, dilakukan pencegahan. Nah, kita juga sebagai seorang guru harus merasa bersyukur bahwa anak masih bisa mengendalikan diri dalam meluapkan emosinya, sehingga dia tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Ya, contohnya ketika anak ada yang dicontek lalu bertengkar dengan rekan sejawatnya, kalau hanya memukul meja atau berkata-kata itu masih belum tindakan buruk, tapi masih tahap wajar. Yang ditakutkan bila anak sampai dengan melakukan kontak fisik sehingga mencederai fisik dari teman sejawat yang mengganggu atas kebutuhan dasar yang ingin dia capai gitu. Lalu posisi 2, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan seperti itu ya. Dan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, seperti mencontek, kalau ada anak yang mencontek, nah murid yang dicontek itu berhak kan memperjuangkan haknya untuk tetap mempertahankan hasil kerja keras yang dia lakukan dalam mengerjakan tugas. Nah, makanya perlunya mempertahankan diri, dan di sini dikuatkan oleh guru. Kamu itu berhak melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Dan yang terakhir adalah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Artinya mempertahankan boleh, tetapi dalam ekspresi emosinya seorang murid itu tidak boleh melakukan tindakan yang lebih buruk atau lebih salah. Contohnya dalam menyakiti fisik ataupun secara verbal atau fisik kepada teman yang telah merenggut kebutuhan dasarnya, maka dilakukanlah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan atau seek the belief. Nah, di sini kita kan di awal tadi sudah dibahas secara dasar bahwa pada tahun awal pelajaran atau awal tahun pelajaran seorang guru mendiskusikan keyakinan kelas. Nah, di sini kan keyakinan kelas sudah disepakati antara guru dan murid. Nah, tinggal guru itu kembali menegaskan, kembali mengingatkan, merefleksikan. Kan kita sudah melakukan keyakinan kelas. Contoh jujur, disiplin, menghargai teman, dan sebagainya. Kalau melanggar salah satu keyakinan yang sudah disepakati, maka guru tinggal menegaskan kepada murid supaya dia sadar. Setelah dia sadar, lalu dia memahami apa yang dia lakukan. Dengan teori kontrol di sini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah mencapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah validasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan dia berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas
atau keluarga yang ada di lingkungan keluarga atau di lingkungan sosialnya. Pernyataan-pernyataan itu yang pertama adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Itu jujur, baik, rajin, disiplin, menghargai. Kalau melanggar keyakinan itu berarti anak pun akan merasa bertanggung jawab karena dia sudah menyepakatinya. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, kelas yang ideal itu gimana? Kelas yang saling tolong menolong, gotong royong, peduli pada teman, tidak egois. Ya meskipun tadi mempertahankan apa yang sudah dia pertahankan pun ada hal yang wajib. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk langsung ke kasus pertama. Nah, di sini ada demonstrasi kontekstual dalam pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini ada murid saya namanya Seni Mariati. Dia tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh Rangga, atau Rangga itu adalah teman sekelasnya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Oke, kita saksikan videonya sebagai berikut. Seni, tadi Bapak mendengar dari ketua kelas katanya kamu habis bertengkar dengan Rangga ya? Iya Pak, habisnya saya kesel sih. Kenapa kamu kesel? Habisnya Rangga selalu mencontek hasil pekerjaan saya, bukan hanya tugas PR pun selalu ia contek. Oh gitu, pantas saja kamu kesel. Kalau Bapak ada di posisi kamu, pasti Bapak pun akan melakukan hal yang sama. Terus, apa yang kamu lakukan terhadap Rangga? Saya marah-marah Pak, saya maki-maki dia dan tanpa sadar saya menggebrak meja. Oh gitu, pasti kamu ada alasannya kan melakukan hal seperti itu? Iya Pak, masa saya harus diam saja padahal saya sudah bersusah payah mengerjakan soal, tapi Rangga hanya mencontek dan tidak harus berusaha sendiri. Ya wajarlah kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek oleh Rangga. Bapak sangat menghargai tindakan yang kamu lakukan karena kamu tidak melakukan tindakan yang lebih buruk selain dari menggebrak meja seperti memukul Rangga. Iya Pak. Sekarang coba kamu pikirkan tindakan menggebrak meja dan marah-marah apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Ya, saling menghormati antar teman Pak. Betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak menurut kamu? Penting Pak. Oke baik. Kalau kamu mengatakan itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Harus lebih sabar Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Oke, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Seni? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya apabila ada yang mengikuti saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Seni. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Martiani dari kelas 11 TKJ SMK Pasundan Malabong. Saya senang sekali diajak diskusi dengan guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus belajar banyak bersabar dan menjuangkan. Selanjutnya adalah kasus kedua, di mana Rangga sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Rangga, tadi Bapak mendengar dari guru piket katanya kamu sering terlambat ya? Iya Pak, Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? sudah 5 kali Pak. Aduh, sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Pak. Oke, Rangga, berbuat kesalahan itu memang manusiawi. Tiap orang pasti sering melakukannya. Yang terpenting kita dapat belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Rangga, ayo kita cari solusinya bersama. Iya Pak. Rangga sering datang terlambat, pasti karena ada alasannya kan? Kenapa Rangga sering datang terlambat ke sekolah? Karena saya sering belajar Pak, sambil main HP, nggak kurang tidur.
Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Kalau sering datang terlambat sesuai keyakinan kelas kita tidak? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Dan menurut kamu juga disiplin itu penting nggak untuk kamu? Penting Pak, karena disiplin membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Ya betul, bentuk menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita, seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya Pak, saya sangat menyesal sering datang terlambat. Saya mohon sering terlambat. Ya bagus Rangga, sifat baik kamu sudah berani berminta maaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan berjalan lagi agar tidak cepat. Baik Rangga, kamu sekarang sudah menemukan solusinya, dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu supaya kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Ya Pak, terima kasih Pak. Solusi Sekarang budaya kamu kembali ke positif kelas, ya. untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan guru harus lebih intens melaporkan perkembangan siswa kepada orang tuanya, baik perilaku maupun hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan menggunakan media sosial. Dan bagi siswa yang mempunyai permasalahan khusus, guru melakukan komunikasi secara pribadi dengan orang tua siswa. Kalaupun belum bisa terselesaikan, bisa berkolaborasi dengan wali kelas maupun guru BK. Dan jika memungkinkan Nah, bisa setelah kita memanggil orang melihat tua tentang, beserta dengan siswa untuk budaya duduk positif, bersama termasuk dengan wali kelas dan penjelasan-penjelasannya, guru BK maka ataupun solusi budaya guru-guru lain positif adalah selaku pemangku untuk menghindari kebijakan hal-hal yang sekolah. tidak diinginkan guru, maka guru harus lebih intens melaporkan perkembangan siswa pada orang tuanya, baik perilaku maupun hasil belajar pada orang tua meskipun media sosial. Dan bagi siswa yang mempunyai permasalahan khusus, guru melakukan komunikasi secara pribadi dengan orang tua siswa. Kalaupun belum bisa terselesaikan, bisa berkolaborasi dengan wali kelas, dengan guru BK, dan jika memungkinkan bisa memanggil beserta siswa untuk duduk bersama untuk mencari solusi yang tepat dan diinginkan. Nah, untuk tindak lanjut kedepannya untuk tercipta budaya positif di sekolah, guru, murid, dan seluruh warga sekolah akan lebih konsisten dan berkesinambungan melakukan kolaborasi untuk melaksanakan keyakinan. Selain itu juga lebih digiatkan lagi komunikasi dengan orang tua siswa untuk memantau perkembangan budaya positif yang dilakukan anak ketika anak berada di rumah. Nah, diharapkan orang tua siswa ini dapat mendampingi putra-putrinya dalam belajar di rumah dan bisa membantu kegiatan putra-putrinya ketika di luar rumah selain di sekolah. Guru mempunyai peran utama di sekolah dalam menanamkan konsep-konsep tentang disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Itulah tindak lanjut dari budaya positif. Selain itu, tugas guru juga sebagai among harus dilaksanakan dengan senantiasa menjadikan dirinya sebagai teladan untuk dapat menuntun dan membimbing murid dalam melaksanakan budaya positif. Guru untuk lebih bisa dan banyak mendengar daripada menginstruksikan, lebih banyak menerima apresiasi ketimbang arahan-arahan yang tidak kodrat anak untuk dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Filosofi keteladanan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo, Dinmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani harus benar-benar ditepati dalam diri seorang guru sehingga akan mewujudkan siswa-siswa yang bertauladan dan berprofil Pancasila, pelajar Pancasila. Dalam penutup ini, dalam penerapan program disiplin positif, kehendak guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosialis, dan yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan berjawab sesuai dengan pendidikan dasar. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih banyak. Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah itulah kegiatan saling berbagi bersama rekan guru di SMK Pasundan Malawong tentang budaya positif. Alhamdulillah ya, saya sudah melaksanakan dan sampai pada modul 1.4 di mana modul 1 langkah yang terakhir. Semoga di modul-modul selanjutnya karya ataupun video yang saya
sampaikan lebih efektif dan lebih bermanfaat. Terima kasih.